إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang memiliki pahala yang sangat besar. Dan sholat ini sangat istimewa karena hanya dapat dilakukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, sholat tarawih karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Terlebih lagi, selayaknya bagi setiap mukmin untuk lebih bersemangat lagi mendirikan sholat tarawih di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena di antara malam tersebut terdapat Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sholat tarawih secara berjamaah ataukah sendiri-sendiri? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, para ulama sepakat bahwa sholat tarawih itu sunnah. Namun mereka berselisih pendapat apakah sholat tarawih itu afdal dilaksanakan sendirian atau berjamaah di masjid. Al-Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah, juga Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang afdal adalah sholat tarawih dilakukan secara berjamaah sebagaimana dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat radhiyallahu anhum. Kaum muslimin pun terus ikut melaksanakannya seperti itu. Orang yang melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah bersama imam hingga selesai akan mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamu lailatin." Barang siapa yang sholat bersama imam hingga imam selesai, maka ia dicatat seperti melakukan sholat semalam penuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jumlah rakaat sholat tarawih 11 ataukah 23 rakaat? Nabi SAW pernah ditanya mengenai sholat malam. Beliau menjawab, "Salatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukumus subha, shalla raka'atan wahidatan, tutiru lahu ma qad shalla." Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian khawatir masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat saja. Dengan itu, berarti kalian menutup sholat tadi dengan witir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini bersifat umum, mencakup sholat malam yang dikerjakan di luar Ramadan maupun ketika Ramadan. Nabi SAW menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat malam untuk dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Dan beliau tidak menyebutkan batasan jumlah rakaatnya. Beliau hanya memberi batasan dengan ucapan, "Jika kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat untuk menjadi witir bagi sholat-sholat sebelumnya." Seandainya sholat malam itu ada batasannya, tentu Nabi SAW akan menjelaskannya. Dalam Majmu' Al-Fatawa, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, semua jumlah rakaat di atas dengan 11, 23 rakaat atau lebih dari itu, boleh dilakukan. Melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan berbagai macam cara tadi sangat bagus. Dan memang yang lebih utama adalah melaksanakan sholat malam sesuai dengan kondisi para jamaah. Jika jamaah kemungkinan senang dengan rakaat-rakaat yang panjang, maka lebih bagus melakukan sholat malam dengan 10 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Sebagaimana hal ini dipraktekkan oleh Nabi SAW sendiri di bulan Ramadan dan bulan lainnya. Dalam kondisi seperti itu, demikianlah yang terbaik. Namun, apabila para jamaah tidak mampu melaksanakan rakaat-rakaat yang panjang, maka melaksanakan sholat malam dengan 20 rakaat, itulah yang lebih utama. Seperti inilah yang banyak dipraktekkan oleh banyak ulama. Sholat malam dengan 20 rakaat adalah jalan pertengahan antara jumlah rakaat sholat malam yang 10 dan yang 40. Kalaupun seseorang melaksanakan sholat malam dengan 40 rakaat atau lebih, itu juga diperbolehkan dan tidak dikatakan makruh sedikit pun. Bahkan para ulama juga telah menegaskan dibolehkannya hal ini, semisal Imam Ahmad dan ulama lainnya. Oleh karena itu, barang siapa yang menyangka bahwa sholat malam di bulan Ramadan memiliki batasan bilangan tertentu dari Nabi SAW,
sehingga tidak boleh lebih atau kurang dari 11 rakaat, maka sungguh dia telah keliru. Bacaan sholat tarawih. Tidak ada riwayat mengenai bacaan surat tertentu dalam sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi, surat yang dibaca boleh berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Imam dianjurkan membaca bacaan surat yang tidak sampai membuat jamaah bubar meninggalkan sholat. Seandainya jamaah senang dengan bacaan surat yang panjang-panjang, maka itu lebih baik. Menutup sholat tarawih dengan sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilakukan dengan jumlah rakaat ganjil, 1, 3, 5, 7, atau 9 rakaat. Nabi SAW bersabda, "Ij'alu akhir salatikum bil laili witra." Jadikanlah sholat witir sebagai akhir sholat malam kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jika sholat witir dilakukan dengan 3 rakaat, maka dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, 3 rakaat sekali salam, berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi. Kedua, mengerjakan 2 rakaat terlebih dahulu kemudian salam, lalu ditambah 1 rakaat kemudian salam, berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Beberapa kekeliruan seputar sholat tarawih. Berikut ini adalah beberapa kekeliruan saat pelaksanaan sholat tarawih berjamaah dan tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Pertama, zikir berjamaah di sela-sela sholat tarawih. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak diperbolehkan para jamaah membaca zikir secara berjamaah. Akan tetapi yang tepat adalah setiap orang membaca zikir sendiri-sendiri tanpa dikomandoi oleh yang lain. Karena zikir secara berjamaah atau bersama-sama adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam yang suci ini. Kedua, melafazkan niat ketika hendak sholat tarawih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, letak niat adalah di dalam hati, tidak dipersyaratkan untuk diucapkan, dan pendapat ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama. Ketiga, memanggil jamaah dengan ucapan as-salatul jami'ah. Tidak ada tuntunan untuk memanggil jamaah dengan ucapan as-salatul jami'ah. Ini termasuk perkara yang diada-adakan. Lihat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Apalagi jika memanggil jamaah dengan ucapan ini atau semisalnya dilakukan setiap kali akan bangkit melaksanakan 2 rakaat salat tarawih. Tentu hal ini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan untuk menghidupkan malam Ramadan kita dengan salat tarawih dan amal soleh lainnya. Wallahu waliyut taufiq. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم